Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di videonya Mama Gading 25. Saksikan ya video dari YouTube saya dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Jangan lupa untuk mendukung videonya saya. Tekan tombol loncengnya, like, comment, and share di media sosial yang kamu punya ya semuanya. Oke, kegiatan aku ini mulai dari pagi hari sekitar jam 6 kurang. Ini aku mulai ngelipetin baju karena kemarin sore itu nggak sempat aku lipetin karena anak aku itu nggak tidur sore ya, jadinya aku nggak sempat ngelipetin sorenya, dan malamnya itu aku lanjut istirahat sebenar-benar nggak abis anak aku tidur aku langsung ngikutin tidur, jadi nggak aku sempet ngelipetin bajunya. Aku sempetinnya pagi-pagi ini sebelum anak aku bangun. Itu kan masih nguap-nguap banget, masih ngantuk banget, padahal kan tidurnya kan nggak malam-malam banget ya, cuma kalau pagi-pagi tuh hawanya dingin gitu, jadinya masih nguap-nguap deh. Jangan salfok ya, ini di meja makan tuh berantakan banget, belum aku beresin karena mbah aku tuh selalu bangun duluan ya, karena orang tua kali ya. Aku kadang nggak bisa gitu bangun duluan, kenapa ya, semoga besok-besok bisa ya Allah. Mbah aku ini pertama dia lagi nyuci piring, aku paling nyuci piringnya nanti habis buat sarapan, itu kan kadang kan numpuk lagi, jadinya aku nanti yang nyuci piring. Gimana nih kabar kalian semuanya teman-teman? Apakah sehat? Semoga sehat ya Allah, dalam lindungan Allah selalu senantiasa. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana kalian kalau kegiatan pagi-pagi itu diawali dengan apa? Apakah ngelipetin baju kayak aku, atau nyuci piringnya di malam hari, atau ngelipetin bajunya langsung kalau habis pakaian kering? Ya jangan ditiru ya teman-teman. Aku ini sempatnya pagi hari karena anak aku tuh dua, yang nomor dua itu lagi aktif-aktifnya, jadi aku nggak sempet untuk ngelipetin kalau habis kering. Semangat buat kalian yang habis kering bajunya langsung disetrika, kalian hebat. TOP BGT banget deh kalian. Ini tadi mbah aku habis naruh air ya atau apa ya, aku lupa tadi deh mbah aku ngapain. Dia super hebat banget sih mbah aku nih. Pagi-pagi udah masak air gitu buat, oh ya masak air panas ya buat minum, sama buat naruh di termos. Biasanya kan kalau pagi-pagi tuh enaknya pakai air putih anget gitu ya kalau mbah aku. Kalau aku sih apa aja aku minum gitu. Karena kan aku nggak ada ilaran atau apapun. Aku voice overnya ini di kamar ya, jadinya itu lumayan nggak ramai dan lumayan nggak kedengeran suara hujannya. Kalau di dapur itu kedengeran pasti suara hujannya karena kan atapnya pakai asbes, jadi kedengeran banget gitu ya. Itu mbah kakung aku tuh baru pulang dari Dares atau dari selesai ambil nira. Ya, karena kerjaan di kampung tuh ya paling kayak gini ya teman-teman, mbah kakung aku untungnya masih bisa kerja gitu, dia masih bisa kerja untuk ngambilin air nira, lumayan lah buat sehari-hari, cukup alhamdulillah, apapun kalau bersyukur katanya dicukupkan. Ini aku lanjut habis ngelipetin baju, aku lanjut naro-naro bajunya anak aku pisahin yang habis. Tadi kan karena kursinya sempit tuh di dapur, jadinya aku campur jadi satu. Ini aku pisah-pisahin di sini biar lebih gampang gitu ya. Ini baju-baju anak aku yang nomor dua, terus celana-celananya aku pisahin, bajunya aku pisahin juga. Ini anak nomor satu aku juga pisahin. Yang anak nomor satu biasanya aku si Gading bajunya aku taruh di lemari atas. Dia ada dua susun gitu buat dia. Terus anak nomor dua aku Agra itu aku taruh di susunan nomor tiga. Dan empat itu biasanya aku buat naruh jarit gitu, mau kena sarung gitu, sama sarung bantal biasanya. Kalau baju aku taruh di keranjang hijau ini teman-teman, jadinya kelihatan berantakan banget ya. Semoga nanti kalau ada rezeki bisa bikin lemari gitu. Kalau aku inginnya tuh bikin lemari dari kayu gitu aja sih, nggak semoga aja ya ada, semoga aja ada, amin.
Nah, ini kemarin juga udah lipetin, cuma aku nggak langsung ditaruh lemari, aku taruh di keranjang hijau ini aja karena nggak langsung dipisahin gitu kan, jadinya aku pisahin begini. Nggak sempet apa ya, nggak sempet buat naruh di lemari langsung gitu. Aku buru-buru naruh terus aku tinggal pergi buat ngomong anak aku. Ya ini aku ngerapihin di keranjang aku, yang baju-baju aku ini aku pisahin yang buat sehari-hari sama yang buat bepergian gitu teman-teman. Oh ya itu ada gayung ternyata ya. Aku sampai di situ tuh gayung, dasar nih anak aku. Aku nggak ngeh bahwa ada gayung di situ. Ini aku ngikutin jilbab yang udah aku pakai yang nggak jadi pergi gitu loh. Terus nggak aku langsung lipet lagi. Nah, ini di bagian lemari paling bawah ini berantakan banget karena kan sering aku ambil itu jaritnya buat apa? Buat tadahan pipis anak aku kalau dia tidur siang gitu. Gimana teman-teman di daerah kalian? Apakah sekarang hujan? Kalau di sini di Pengadegan itu lagi hujan ya. Cuacanya dingin banget gitu. Kalau nggak pakai pakaian panjang tuh berasa dingin banget gitu teman-teman. Gimana hujan nggak? Apa ada yang udah musim kemarau? Nah ini aku lagi ngelipetin bagian underwear ya teman-teman. Sebenarnya pakaiannya nggak banyak, cuma karena ngambilnya itu asal-asalan jadi cepet berantakan, jadinya beberapa hari sekali aku rapihin. Iya karena baju di kampung itu kan baju sehari-harinya itu aja. Jarang jarang pula untuk pergi bergan kayak gitu. Jadinya bajunya sedikit yang buat bepergian paling beberapa macam tok, terus yang buat sehari-hari ya itu aja. Itu aku lagi pisahin yang buat berpergian tuh anak aku sama yang buat sehari-hari aku pisahin. Karena kan lemarinya kecil, jadinya nggak banyak space yang buat misahin beberapa baju gitu. Ya aku lanjut udah selesai di bagian kamar, aku lanjut mau mau menjemur bajunya. Ini udah selesai buat nyucinya. Aku kalau nyuci ini dibagi 2 kloter ya, karena kan mesin cuci ini kan muatnya hanya 7 kilo. Kalau dipaksain langsung gitu nggak muat teman-teman. Jadi nggak bisa ngeluarin airnya gitu loh. Dan berasa suaranya tuh kayak berat banget gitu muternya. Udah selesai tadi aku ngangkatin dari mesin cuci, ini aku mau jemur pakaiannya. Tuh kan kalau pagi hari itu ke siang hari suasananya cerah banget. Tapi nanti kalau udah menjelang zuhur, ini bak mendung banget teman-teman. Mau hujan. Jadi jangan tertipu. Jadi kalau kita mau bepergian jauh gitu kadang was-was ya karena kan nggak tentu kadang paginya udah cerah begini cerah banget nanti tiba-tiba hujan. Jadi hati-hati yang buat teman-teman yang bepergian perjalanan jauh. Karena kan cuacanya nggak menentu ya, udah kelihatan udah terik tapi tiba-tiba nanti hujan. Jangan lupa teman-teman siapin mantel di motor kalau yang pakai motor ya, karena kan kita nggak tahu kalau udah di jalan itu kenapa-napa gitu loh. Ini udah selesai, udah mau selesai aku jemur bajunya. Nanti aku ini sambil jemur baju aku sambil nyuci baju di mesin cuci yang kloter kedua. Nah, habis jemur baju, aku lanjut mau ini ngupas kentang. Hari ini aku mau masak tumis kentang, teman-teman, campur tahu. Alhamdulillah ya masih bisa ngebul itu dapur aku. Karena pengupas kentangnya aku ini hilang, kayaknya buat mainan anak aku deh. Jadinya aku pakai pisau. Jadi terhambat gitu ya, karena kalau pakai pengupas kentang itu kan bisa cepat, jadi bisa cepat ngerjain yang lainnya. Karena pakai pisau jadinya lebih lambat ya. Ini aku kentangnya potong-potong kecil seperti ini aja, kotak-kotak kecil banget karena lebih enak sih menurut aku. Kalau kentang itu dipotong kecil-kecil itu lebih enak teman-teman. Kalau kalian gimana, lebih suka ukuran yang gede-gede atau kentang yang ukuran kecil-kecil kayak gini?
Nah, ini udah selesai untuk kentangnya. Aku percepat aja karena video aku ini bakal panjang banget ini teman-teman. Jangan bosan ya untuk tonton video aku sampai habis karena emang banyak banget kerjaan di kampung itu, nggak bisa sebentar, emang banyak yang harus dikerjain gitu loh teman-teman, karena kan di sini saya kan orangnya banyak gitu. Ini aku udah selesai motongin tahu, aku campur aja nanti dicuci bareng aja. Ini lanjut aku motong per bumbuannya, ada bawang merah aku pakai sekitar 6 siung biar lebih enak. Aku bawang putihnya pakai 2 siung, aku pakai bawang putih cutting teman-teman biar lebih wangi aja gitu ya. Menurut aku sih, kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian lebih enak yang mana gitu. Tapi aku juga sering pakai itu bawang putih yang apa? Blendon ya kalau di Jawa aku tuh ngomongnya itu aku juga pakai. Ini aku pakai cabai rawit hijaunya, terus aku pakai cabai keriting merah yang banyak biar ada pedesnya walaupun nggak pedes-pedes banget ya kan, karena kan cabai itu nggak cabainya itu kan nggak pedes banget. Nah aku cuci untuk kentang sama tahunya, habis dicuci aku tiriskan sebentar, terus aku panaskan minyaknya. Sambil menunggu minyaknya panas di sini aku bersihin meja dapurnya biar masaknya lebih semangat gitu. Kalau meja dapurnya bersih, rapi, kan enak dipandang, terus enak juga buat masaknya gitu ya nggak sih teman-teman. Nah, ini aku lagi nyuci lapnya, aku aku lagi ngapain nih ya? Oh, udah minyaknya udah panas teman-teman, ini aku lanjut buat masukin ke minyaknya. Ini udah tadi aku udah nyuci lapnya, lanjut buat aku lap-lap 2 kali. Tadi kan itu aku pakai sabun cuci piring, terus aku bersihin lagi pakai lap yang udah bersih. Di sini aku nggak lupa untuk bersihin juga ini bagian tembok meja dapurnya karena kan kecipratan air sama minyak juga kan, biar lebih bersih semuanya nih. Tuh dilap-lapin ya. Habis selesai di bagian meja dapur, ini aku beresin di bagian meja makan. Tuh mbah aku bawa cimplung, boleh teman-teman tahu nggak cimplung? Ada yang tahu nggak cimplung itu apa? Ini cuacanya dingin makan cimplung kayak gitu tuh enak gitu karena ini kan cemilan desa, jadi enak sih menurut aku enak. Ini cimplung barunya kecil-kecil gitu, jadi sekali makan aja, sekali hap-hap udah habis, nggak harus yang dipotong-potong gitu teman-teman. Nah ini keluarga aku lagi pada ngumpul, itu ada bulik aku sama Uwa, itu wah aku itu lagi ngobrolin biasa ya, ciwi-ciwi kalau ngobrol itu nggak lengkap kalau nggak ngobrol-ngobrol. Ini kita sambil makan, terus itu katanya ada ibu jualan sayur keliling, katanya mereka mau ke tukang sayur keliling dulu nih kan, bolanya itu kecil-kecil teman-teman. Nah, anak aku juga ikut mbahnya ke atas ke yang jualan sayur keliling. Aku di sini santai aja dulu sambil duduk-duduk di kursi bambu sambil menikmati cimplung ubinya. Ini ubinya ubi yang orange gitu loh, manis enak. Ini kesukaan aku. Ini kentangnya aku tadi bikin 2 sesi gorengan. Ini gorengan yang pertama udah kering, aku angkat, yang kering-kering banget sih, udah matang gitu ya. Aku angkat, terus aku masukin lagi yang kedua. Udah selesai karena kan kentangnya paling setengah kilo lebih. Sambil goreng kentang sama tahunya yang udah dipotongin tadi, aku nyuci piring sama gelas biar nanti abis masakannya selesai nggak ada cucian piring, tinggal nyuciin piring yang buat habis buat makan biar enak ya. Kayak ini kan nanti cepet, ini udah selesai semuanya, tinggal makan deh. Semuanya udah beres, udah bersih. Oh iya, kalian gimana 17 Agustusannya di tempat kalian? Ramai nggak nih? Kalau di tempat aku lumayan ramai sih. Ada ini, ada dangdutan juga ada, terus ada kuda lumping, terus ada jalan sehat. Pakaiannya pada keren-keren banget. Aku sih nggak ikut, aku cuma lihat dari
status teman aku yang pada ikut jalan sehat, lomba gitu. Nggak mungkin lah ya, aku masih punya anak kecil, aku nggak mungkin bisa ikut karena kan anak aku lagi aktif-aktifnya. Jadi aku bisa nyawang aja biar mereka yang pada ikut lomba. Ini ada sisa nasi, nggak tahu ini mbak aku kok ditaruh di situ, jadinya kan aku nggak tahu di situ ada nasinya. Pas aku buang airnya ternyata ada nasinya, terus aku buang lagi deh ke plastik, nanti buat makan ayam, ini nanti buat masak nasi juga biar pas masak nasi pancinya udah bersih. Nah kalau setiap ini dicuci jadinya cuciannya sedikit ya teman-teman. Itu jatuh lagi, kesenggol karena nggak ada tempatnya. Ini kan tempat cuci piring aku kan kecil, minimalis kali ya, kecil gini loh, nggak punya banyak ruang buat naruh barang-barang yang gede. Nah ini aku lap-lapin juga karena kan abis buat nyuci piring pasti busa-busanya tuh kan pada nempel di situ. Nah ini udah gorengan yang kedua udah selesai dan ini tinggal tumis bumbu-bumbunya. Nah ini geser ke meja wajannya. Aku pakai wajan yang gede dan minyak yang baru. Karena kalau pakai wajan yang kecil tuh susah buat ngaduk-ngaduknya, jadinya aku pakai wajan yang gede aja. Di sini aku pakai gula merah ya, karena gula merah di tempat di rumah aku itu kan produksi sendiri, jadinya pasti ada. Ini aku masukin dulu untuk bawang merah sama bawang putihnya. Tunggu sampai bawang merah bawang putihnya itu agak keringan gitu berwarna coklat, nanti baru ditambahin bumbu yang lainnya. Aku tambahin dulu untuk garam biar nggak cepet gosong kata orang tua mah ya. Nah habis itu aku masukin percebiannya, terus aku masukin juga untuk penyedapnya. Kalau masak gini teman-teman, untuk garam sama penyedap gulanya di awal dulu, biar katanya orang itu biar lebih enak aja sih. Ini aku voice overnya tuh sama anak aku, maaf ya kalau keberisikan gitu teman-teman. Nah ini aku tumis kayak gini aja. Tadi bumbunya kan gula merahnya udah hancur, jadi aku langsung masukin untuk kentang sama tahunya. Aku aduk-aduk seperti ini. Lanjut aku pakai kuah ayam gitu kan, kuah ayamnya yang disantan, kuah kuilnya nggak habis, jadi aku masukin aja biar menambah kuah, biar nggak kering-kering banget gitu. Aku cicipin biar nanti rasanya pas, nggak keasinan nggak manisan, karena kan kalau sampai di sini dulu video dari aku teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Bye bye, wassalamualaikum.